Salam sehat sejahtera. Jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Hari ini kami akan menceritakan sebuah kisah nyata tentang perjalanan melintasi ruang dan waktu. Paket seabad dari Norwegia. Pada malam 26 Agustus 2012 merupakan hari bersejarah bagi wilayah administratif Sel, sebuah munisipalitas di wilayah Innlandet Norwegia. Sebuah paket yang telah disegel selama 100 tahun akan segera dibuka pada tahun 2012 di depan siaran langsung di seluruh dunia. Paket ini pada dasarnya adalah sebuah kapsul waktu ditinggalkan oleh Johan Nygaard, wali kota pertama di wilayah administratif Sel Norwegia. Johan dengan serius meminta bahwa paket itu tidak boleh dibuka sampai setelah disegel selama 100 tahun. Paket ini berukuran panjang 40 cm, lebar 28 cm, tebal 9 cm, dan berat 3,17 kg. Lak segel atau lilin penyegel pada kemasannya yang telah berusia 100 tahun masih terawat utuh, menandakan bahwa belum pernah ada yang membuka paket tersebut. Putri Astrid atau Nyonya Faner dari Norwegia dan banyak tokoh terkenal lainnya juga telah hadir di tempat pertemuan. Wali kota setempat membuka tali rami pengikat paket yang telah berusia ratusan tahun itu di bawah tatapan publik dunia. Pembawa acara, Sel Fulham, kemudian membuka paket misterius tersebut. Dari dalam paket terdapat bungkusan kecil yang terbungkus rapi dengan tali rami. Pembawa acara terus membukanya. Di bagian atas paket terdapat bendera nasional dari Håkon 17, raja pertama Norwegia, yang dipersembahkan kepada kota tersebut. Di bawah bendera juga terdapat sepucuk surat, tapi Sel Fulham, si pembawa acara, tidak membacanya. Selain itu, di bawah bungkusan terdapat beberapa buku catatan, telegram, surat dan dokumen pemerintah kota dari 1 abad yang lalu. Saat itu, pembawa acara mengeluarkan 2 berkas surat kabar. Harap dicatat, kedua surat kabar inilah yang menjadi kunci kejadian terkait. Setelah itu, media lokal Norwegia dan British Daily Mail menerbitkan kedua surat kabar tersebut. Satu dari tahun 1914 dan satunya dari tahun 1919. Bagi teman-teman yang jeli pasti tahu bahwa bungkusan itu disegel pada tanggal 26 Agustus 1912 silam. Lalu bagaimana ceritanya ada 2 surat kabar dari masa depan di dalamnya? Sebelumnya kita kesampingkan dulu misteri ini. Kita kembali ke konferensi pers. Pembawa acara mengobrak-abrik isi paket dan segera mengumumkan kepada hadirin bahwa tidak ada apapun di dalam paket yang dapat mengatasi masalah keuangan kota Otta, Norwegia. Dengan kata lain, tidak ada barang berharga di dalamnya. Agar tidak menyia-nyiakan waktu tamu yang hadir, konferensi pers pun diakhiri di sini. Hanya membutuhkan waktu 7 menit dari saat mereka membuka paket hingga akhir pemeriksaan. Cara kerja ini bisa disebut mengakhiri konferensi dengan tergesa-gesa. Usai menyaksikan konferensi pers, banyak pertanyaan yang muncul di benak hadirin. Mengapa tidak membacakan secara terbuka surat dari Johan Nygaard kepada semua hadirin saat itu? Mengapa tidak memberitahu kami secara kasar apa yang tertulis di buku catatan? Mengapa tidak memberitahu hadirin nama 2 surat kabar masa depan di atas dan kapan diterbitkan? Singkatnya, paket misterius berusia seabad dari Norwegia berakhir hiruk-pikuk dan tergesa-gesa. Tim kami juga telah mencari tahu situs web berbahasa Inggris dan Norwegia ternyata belum melakukan pelaporan mendalam lebih lanjut mengenai hal di atas. Dan sejak saat itu, tidak ada lagi berita terbaru. Seluruh proses kejadian tersebut perlu dilacak pihak luar untuk memilah-milah petunjuk di internet untuk memahaminya.
Sekarang mari kita selami sejenak seluk-beluk kejadian ini secara keseluruhan. Pada tahun 1905, Norwegia memisahkan diri dari persatuan mereka dengan Swedia dan menjadi negara merdeka. Norwegia hingga abad ke-14 merupakan negara imperialis yang kuat. Namun sejak 1380, negara itu dijajah Denmark selama lebih dari 4 abad. Pada 1814, Kongres Wina menyerahkan Norwegia kepada Swedia atas jasa negara itu dalam perang melawan Napoleon. Keputusan tersebut menimbulkan pemberontakan di kalangan rakyat Norwegia. Akhirnya pada tahun 1905, Norwegia merdeka dengan pemerintahan berbentuk monarki konstitusional. 3 tahun kemudian Norwegia membentuk wilayah administratif Sel. Dengan wali kota pertamanya adalah Johan Nygaard. Johan Nygaard adalah wali kota yang berdedikasi. Di kota Ota, tempat wilayah administratif Sel berada, sebuah jalan diberi nama Johan Nygaard sebagai penghargaan atas kontribusi besar Johan terhadap pelayanan publik kota. Pada tanggal 26 Agustus 1912, Johan Nygaard menyegel bungkusan itu dengan kertas minyak. Johan dengan jelas menuliskan tanggal pengemasan pada kemasannya dan menyatakan baru boleh dibuka pada 26 Agustus 2012. Hari di mana Johan Nygaard menyegel paket tersebut merupakan hari peringatan penting bagi kota administratif Sel. Pada tanggal 26 Agustus 1612, 300 tahun yang lalu, terjadi pertempuran di wilayah administratif ini dan mengalahkan penjajah Skotlandia yang dalam sejarah dikenal sebagai kemenangan besar Kelinga atau Kelingen. Tanggal yang Johan tetapkan untuk membuka paket tersebut 100 tahun kemudian adalah peringatan 400 tahun kemenangan Kelingen. Artinya waktu yang dipilih Johan Nygaard untuk menyegel paket tersebut memiliki makna penting tersendiri. Pada tahun 1928, 16 tahun setelah Johan Nygaard menyegel paket tersebut, dia membawa paket tersebut ke pusat Dewan Kota. Dengan mengenakan pakaian yang necis, dia dengan sungguh-sungguh meminta wali kota dan dewan saat itu untuk menyimpan paket tersebut dengan kata-kata yang telah disiapkannya dengan cermat. Johan mengatakan, paket tersebut merupakan hadiah pribadi dan isinya pasti akan menyenangkan dan bermanfaat bagi generasi mendatang. Karena reputasi Johan Nygaard yang dihormati di daerah setempat, Dewan Kota dengan senang hati menerima permintaan Johan dan menyimpan paket tersebut atas namanya. Singkat cerita, beberapa dekade kemudian, arsip kota telah mengalami kecamuk Perang Dunia II, juga pernah pindah tempat dan renovasi. Namun secara ajaib paket titipan Johan ternyata terawat dengan baik dan tak pernah terlintas dalam benak siapapun untuk coba-coba membukanya. Tapi bisa jadi orang-orang mungkin sudah lupa masih ada paket di sana. Sampai pada tahun 1997, seorang mantan pegawai pemerintah bernama Olaf Hagen menulis surat kepada Dewan Kota, mengingatkan Dewan Kota bahwa ada bingkisan di arsip nasional yang ditinggalkan oleh Johan Nygaard untuk anak cucunya di masa depan. Saat itulah, orang-orang baru ingat memang ada paket seperti itu. Bagaimana Olaf mengetahui paket itu? Ternyata Olaf sendiri hadir saat Johan Nygaard menyerahkan paket tersebut kepada Dewan Kota. Meski 70 tahun telah berlalu, Olaf masih ingat dengan jelas semua yang terjadi saat itu. Atau dengan kata lain, Olaf mungkin sudah berusia lebih dari 90 tahun saat ia menulis surat tersebut. Di sini kami ingin menambahkan sedikit informasi bahwa tim kami tidak dapat menemukan informasi apapun tentang Olaf di internet. Jadi paket itu dikeluarkan dari arsip nasional dan disimpan dengan hati-hati di museum kota sampai baru dibuka pada tahun 2012 seperti yang kita saksikan di awal video.
Terkait paket misterius di atas, situs web menjelaskannya seperti ini. Dilihat dari surat kabar tahun 1914 dan 1919 yang terdapat di dalam paket tersebut, barang-barang tersebut sama sekali bukan disegel 100 tahun yang lalu. Seluruh kejadian itu adalah lelucon yang dibuat oleh wali kota pertama daerah administratif Sel, yakni Mr. Johan Nygård kepada publik. Itulah pengenalan singkat tentang paket seabad dari Norwegia. Setelah kami menonton video langsung dan mencari beberapa informasi terkait, kami menarik beberapa kesimpulan tentang hal itu. Pertama-tama, kami mengesampingkan ada orang yang melakukan sesuatu pada paket tersebut, karena lilin penyegel paket Johan Nygård telah diidentifikasi oleh staf Museum Administratif Sel. Lilin penyegel paket terawat utuh, dan mereka membuktikan tidak ada seorang pun yang pernah membukanya. Jadi kita anggap saja ada dua kemungkinan seperti berikut. Pertama, Johan Nygård menyegel paketnya setelah tahun 1919. Dia membuat lelucon dengan semua orang. Menurut informasi yang tersedia, Johan Nygård adalah wali kota pertama daerah administratif Sel yang sangat dihormati. Kemudian ia menjabat sebagai anggota jangka panjang Dewan Direksi Bank Daerah Sel. Pemerintah kota setempat bahkan menamai sebuah jalan dengan namanya. Akankah sosok orang seperti ini akan membuat lelucon seperti itu kepada publik? Apakah lelucon ini lucu? Apa tujuannya? Membuat lelucon tak bermutu seperti itu bukan hanya tidak akan meningkatkan nama baiknya setelah tiada nanti, tapi juga akan membuat orang-orang antipati padanya, seperti kejadian di atas misalnya. Putri Astrid atau Nyonya Vaner dari Norwegia diundang ke tempat konferensi, namun pada akhirnya hal itu berubah menjadi lelucon. Jadi, secara logika tidak masuk akal jika menganggap Johan Nygård membuat lelucon rendahan dengan publik. Selanjutnya, mari kita lihat kemungkinan lain. Bagaimana jika itu bukan lelucon? Maka itu adalah sesuatu yang dipersiapkan dengan baik dan sempurna. Alasannya seperti berikut. Pertama, tanggal pengemasan paket sangat diutamakan, yaitu peringatan 100 tahun pertempuran Kelingen. Jadi orang-orang akan memandangnya sangat serius. Kedua, Johan Nygård menggelar upacara serah terima akbar. Dengan reputasi Johan Nygård, Dewan Kota tidak punya alasan untuk tidak mempercayai janjinya untuk menyimpan paket tersebut dengan baik. Ketiga, Johan Nygård menciptakan banyak saksi atas peristiwa ini. Selain wali kota dan anggota dewan, banyak pula yang hadir saat itu. Keempat, entah apakah itu rancangan yang cermat atau kebetulan, Olaf, seorang saksi mata yang masih hidup 70 tahun kemudian, tak disangka menulis surat untuk mengingatkan Dewan Kota agar membuka paket Johan Nygård seperti yang dijanjikan. Semua terkait paket Johan hanya untuk satu tujuan, yaitu paket seabad dari Norwegia bisa dibuka dengan lancar pada tanggal 26 Agustus 2012. Dan jelas tujuan Johan Nygård pun tercapai. Pertanyaannya, untuk apa membuka paket itu? Hal yang paling aneh dalam paket tersebut adalah dua surat kabar yang tanggalnya tidak sesuai waktu. Yang satu dari tahun 1914 dan satunya dari tahun 1919. Ini menunjukkan bahwa Johan Nygård pernah dua kali melakukan perjalanan melintasi ruang dan waktu, yaitu pada awal Perang Dunia I dan setelah berakhirnya Perang Dunia I. Sementara surat kabar adalah bukti bahwa Johan Nygård melakukan perjalanan melintasi waktu. Johan Nygård ingin memberitahu orang-orang bahwa dia adalah seorang penjelajah waktu. Mungkin menurut prinsip pertama perjalanan waktu adalah paradoks kakek. Saat itu, Johan Nygård tidak bisa menceritakan kejadian tersebut. 100 tahun kemudian, pengaruh perjalanan waktu Johan Nygård sudah sangat kecil.
Bahkan meskipun kita memahami kebenarannya, sejarah juga tidak akan berubah karenanya. Jadi, ini adalah kesimpulan pertama kami. Johann Nigor ingin memberitahu orang-orang bahwa perjalanan waktu itu ada. Selain itu, menurut kami masih ada kemungkinan lain. Paket Johann Nigor sebenarnya adalah sepucuk surat yang dikirimkan kepada seseorang di masa depan. Untuk menjelaskan logika ini dengan jelas, pertama-tama kita harus membahas secara singkat eksperimen pemikiran yang pernah dilakukan oleh fisikawan Hawking. Membahas mesin waktu, rasanya mesti membahas pula soal mendiang ahli kosmologi Stephen Hawking. Dia sempat menolak konsep perjalanan waktu, namun di akhir hayatnya, ia menjadi tertarik dan ikut mempertanyakannya. Hawking menulis bahwa masih ada harapan, bahwasanya perjalanan kembali ke masa lalu dapat dilakukan sesuai dengan hukum alam semesta. Ilmuwan fisika Stephen Hawking punya cara unik untuk membuktikan apakah penjelajah waktu benar-benar ada. Caranya dengan menyelenggarakan pesta. Tentu saja, Hawking sudah membuat undangan untuk para time traveler agar bisa menghadiri pesta yang diadakan di University of Cambridge. Anda diundang ke resepsi time travelers. Bunyi undangan tersebut tertulis jelas koordinat ruang dan waktu pesta tersebut di bawah undangan. Untuk mengundang benar-benar penjelajah waktu, Hawking punya triknya sendiri. Dia tidak menyebar undangan sebelum pesta, melainkan setelah pestanya usai. Ini untuk menghindari adanya orang yang mengaku-ngaku datang dari masa depan. Namun terkait jamuan perjalanan waktu Hawking, sebelumnya sudah pernah dibahas, jadi kami tidak akan memaparkan secara detail di sini. Kita kembali ke paket Johann Nigor. Pada tahun 1912 di era Johann, tidak ada internet atau televisi. Namun Johann Nigor tetap memastikan bahwa pesannya tersampaikan dengan sempurna 100 tahun kemudian melalui pengaturannya yang cermat. Apa yang ingin dia sampaikan kepada generasi mendatang? Hanya ada dua data utama yang paling penting dalam perjalanan waktu, yaitu waktu dan tempat. Kami berspekulasi bahwa informasi yang ingin dia sampaikan kepada orang-orang di masa depan ada di dua surat kabar tersebut. Sayangnya, pembukaan segel paket berusia seabad dalam konferensi pers seperti yang disaksikan di awal video itu berakhir tergesa-gesa sebelum waktunya, dan kita tidak mendapatkan informasi di surat kabar melalui televisi. Tentu saja, ini hanyalah sebagian dari pemikiran kita yang belum matang, atau bisa juga dikatakan bahwa itu adalah beberapa pemikiran ngawur tentang paket berusia seabad dari Norwegia. Jika memang Johann Nigor tidak membuat lelucon rendahan, makna sebenarnya dari paket seabad itu mungkin ada pada dua kemungkinan berikut ini. Pertama, membuktikan perjalanan waktu itu ada. Kedua, menyampaikan informasi kepada orang-orang di masa depan. So, menurut teman-teman, apakah paket seabad dari Norwegia itu hanya sebuah lelucon atau memiliki tujuan lain? Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.